La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhlal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran pemahaman Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku seiman Mukhtasar Sahih Muslim, bab ma anfaqal abdu min mali maulah. Bab infaknya hamba saya dari harta majikannya. An Umair maula Abi Al-Lahm qal amarani maulaya an uqaddida lahma faja'ani miskinun fa'at'amtuhu minhu fa'alima bidzalika maulaya fadarabani fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu fada'ahu faqala lima darabtah faqala yu'ti ta'ami bighayri an amurah faqala al-ajru bainakuma. Dari Umair maula Abi Lahm, ia berkata, majikanku memerintahkan aku untuk memotong-motong daging. Lalu datanglah orang miskin. Lalu aku memberikan kepada orang miskin itu dari daging tersebut. Rupanya majikanku tahu, maka ia pun memukul aku. Lalu aku datang kepada Rasulullah dan melaporkannya. Lalu Rasulullah memanggil majikanku dan bersabda, kenapa kamu pukul dia? Ia berkata, karena dia memberikan makananku dengan tanpa aku perintahkan kepada dia. Maka Rasulullah SAW bersabda, pahalanya dibagi dua antara kamu dan budak kamu. Nah, di sini akhi kita ambil faedah. Faedah yang pertama, bahwa seorang budak hendaklah ia minta izin kepada majikannya kalau ia mau berinfak dari harta majikan tersebut. Di sini juga menunjukkan, ya, tidak boleh seorang majikan memukul budaknya dengan tanpa sebab. Karena Nabi SAW bertanya kepada dia, kenapa kamu memukul dia? Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa apabila budak berinfak dengan harta tuannya
dengan tanpa perintah dari tuannya, maka pahalanya dibagi dua. Ya. Karena Nabi mengatakan al-ajru bainakuma. Pahalanya antara kalian berdua itu. Hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idznih wa la ta'dzan fi baitihi wa huwa syahidun illa bi'idznih wa ma anfaqat min kasbihi min ghairi amrihi fa inna nisfa ajrihi lahu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang istri berpuasa sementara suaminya ada di rumahnya, ya, kecuali dengan izin suaminya. Dan tidak boleh seorang wanita mengizinkan seseorang untuk masuk ke rumahnya, sementara suaminya ada, kecuali dengan izinnya. Dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang istri dari harta suami tanpa diperintahkan oleh suami, maka suami mendapatkan setengah pahalanya. Hadis ini menunjukkan, saudaraku seiman, bahwa seorang wanita tidak boleh berpuasa sunnah kecuali seizin suaminya. Kalau suaminya ada di rumah. Ya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan hak suami. Dan hak suami itu wajib. Sedangkan puasa sunnah itu hukumnya sunnah saja. Sehingga ini memberikan kepada kita kaidah apa? Yaitu kalau bertabrakan antara yang wajib dengan yang sunnah, tentu kita dahulukan yang wajib. Jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah. Ya. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam bahwa seorang istri tidak boleh mengizinkan siapapun masuk ke rumahnya. Ke rumah suaminya maksudnya ya. Kecuali dengan seizin suami. Kalau si istri tahu ya bahwa suaminya nggak masalah. Suaminya memberikan izin secara umum nggak apa-apa. Ya. Maka nggak masalah. Tapi kalau si istri tahu bahwa suaminya nggak suka itu, maka tidak boleh seorang istri mengizinkan orang tersebut masuk ke rumahnya. Terjadi perselisihan para ulama. Bagaimana kalau yang minta izin masuk itu kedua orang tua istri? Bolehkah suami mencegahnya atau tidak mengizinkannya? Pendapat yang rajih, yang sahih, tidak boleh. Kenapa? Kata Imam Ahmad, karena itu bisa menyebabkan terputusnya silaturahim. Dan memutuskan silaturahim tentu ya akhi, dosanya besar. Ya. Kecuali kalau suami tahu. Taunya gimana? Bahwa mertuanya itu suka komporin. Ya. Mertuanya itu suka gimana ya? Ngomongnya enggak lah gitu. Dan dia khawatirkan ini bahaya buat istrinya. Maka pada waktu itu boleh, tidak apa-apa. Di sini menunjukkan juga ya akal Islam bahwa seorang istri apabila berinfak dari harta suami tanpa diperintahkan oleh suami, maka suami dapat setengah pahalanya. Iya. Jadi kalau antum istri antum berinfak dari harta antum tanpa antum perintahkan, antum dapat setengah pahala. Bab at-ta'affuf was-sabr. Bab menjaga kehormatan dan sabar. An Abi Sa'id Al-Khudri anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam fa'atahum, thumma sa'aluhu fa'atahum, hatta idza nafida ma 'indah qala ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum, wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah, wa man yasbir yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun min ata'in khairun wa awsa'u minas sabr. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwa ada beberapa Ansor meminta kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau pun memberinya. Kemudian mereka minta lagi, maka beliau pun memberinya. Sehingga habis yang ada di sisi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Harta yang ada di sisiku tidak akan pernah aku simpan dari kalian. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Dan siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan jadikan ia afif, yaitu terpelihara kehormatannya. Wa man yastaghni yughnihillah. Dan siapa yang merasa cukup dari manusia, yang nggak minta-minta, nggak mengharapkan manusia, nggak mengharapkan bantuan dari manusia, nggak mengharapkan pemberian mereka, yughnihillah, maka Allah pun akan memberikan kecukupan padanya. Wa man yasbir yusabbirhullah. Dan siapa yang sabar, Allah akan jadikan ia sabar. Dalam satu ayat yang lain, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan jadikan ia sabar. Wa ma u'tiya ahadun min ata'in khairun wa awsa'u minas sabr. Dan tidaklah seseorang diberikan sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Di sini akhi kita ambil faedah. Faedah yang pertama, bolehnya minta kepada penguasa. Karena Rasulullah SAW waktu itu sebagai seorang penguasa ya. Maka minta kepada penguasa boleh ya saat butuh. Hadis ini menunjukkan akan sifat Rasulullah yang sangat dermawan. Rasulullah SAW itu tidak pernah menolak orang yang minta kepadanya. Ya. Dalam hadis ini disebutkan kaum Ansar minta lagi. Rasulullah ngasih lagi sampai habis. Bahkan pernah Rasulullah SAW diberi hadiah baju oleh seorang wanita. Maka Rasulullah pun memakainya karena butuh. Pas beliau keluar rumah, rupanya ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, pakaianmu bagus sekali, andai itu jadi milik saya. Maka Rasulullah pulang, dikirimnya baju itu ke orang tersebut. Padahal Rasulullah lagi butuh. Sampai-sampai para sahabat marah, kamu gimana sih? Kamu kan tahu Rasulullah tidak pernah menolak permintaan. Ya. Itu menunjukkan akan kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan akal Islam bahwa orang yang berusaha untuk menjaga kehormatan itu iffah, maka Allah akan pelihara kehormatannya. Menjaga kehormatan itu maksudnya gimana, Pak? Itu menjaga kehormatan dari hal-hal yang bisa merusak kehormatan dirinya, Pak. Seperti misalnya minta-minta. Minta-minta itu merusak kehormatan. Ketika kita menjaga diri kita dan tidak minta-minta, berarti kita sedang menjaga apa? Kehormatan. Demikian pula zina. Ketika antum ya menjaga diri dari zina, baik zina mata,
zina hati, ya, dan yang lainnya. Berarti kita sedang menjaga kehormatan kita, saudaraku seiman. Beda dengan orang yang tidak menjaga kehormatannya. Kadang seorang ikhwan chattingan sama akhwat, ya, ngobrol. Ini orang nggak menjaga kehormatan, baik ikhwan maupun akhwat. Orang yang menjaga kehormatan, dia akan pelihara dirinya, kehormatannya, saudaraku seiman. Maka siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah pelihara kehormatannya itu. Maka dari itu setiap kita berusaha ya akhi, ya, untuk menjaga kehormatan kita. Jangan pernah kita mengharapkan pemberian orang. Jangan pernah kita minta-minta kepada manusia. Kata Rasulullah SAW apa? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, minta kepada Allah saja. Dahulu para sahabat, ya saking mereka nggak mau mintanya Pak. Ketika mereka naik unta, kemudian cambuknya jatuh, turun ngambil sendiri. Nggak minta kepada pelayannya atau orang lain, tolong dong ambilkan. Enggak. Saking nggak mau minta-mintanya, subhanallah. Kita terkadang ya suka minta-minta mas. Temannya pergi ke umroh bilangnya apa? Jangan lupa ya oleh-olehnya. Nah, ini minta-minta namanya mas. Ya. Sebaiknya jangan, nggak usah lah. Ya nggak usah kita menyusahkan orang lain. Ya, ikhwatul Islam saudaraku seiman. Wa man yastagni yughnihillah. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mencukupkan dirinya dari manusia, maka Allah akan cukupkan dia. Ini menunjukkan bahwa di antara sebab Allah mencukupkan seseorang itu ketika dia mencukupkan diri dari manusia. Maka Allah akan berikan kepada dia qanaah. Ya, dan Allah pun juga cukupkan rezekinya biiznillah. Justru ya akhi, minta-minta itu sama sekali tidak membuat orang kaya raya, enggak. Ya. Minta-minta itu justru membuat kita semakin fakir. Karena kefakiran yang paling hakiki itu Pak, fakirnya jiwa kita, Pak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Laisal ghina an kathratil 'arad." Ya, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta, tapi hakikat kaya itu adalah kaya hati. Ya. Orang kalau hatinya kaya, Masya Allah, diberikan oleh Allah qanaah. Makanya kata Imam Syafi'i, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kamu punya hati yang qanaah, ya, maka kamu dan raja dunia itu setara. Saudaraku seiman, banyak orang kaya, duitnya banyak, tapi karena hatinya miskin, Pak, dia selalu merasa dirinya miskin aja. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan kepadanya sifat qanaah itu. Dan tidak mungkin, Pak, hati kita merasa qanaah kecuali apabila kita betul-betul mengharapkan kehidupan akhirat. Orang yang hatinya dipenuhi dengan harapan dunia tidak bisa qanaah. Tapi ketika seseorang itu mengharapkan akhirat, maka insya Allah dia bisa qanaah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Man kana tamul akhirah." Siapa yang keinginan terbesarnya akhirat, kata Rasulullah SAW, "Sabbatallahu alaihi amrah, wa ja'ala al-ghina fi qalbi, wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Siapa yang keinginan terbesarnya akhirat, maka Allah akan kokohkan urusannya. Dan Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu terhina di matanya. Akhwat Islam saudaraku seiman. Hadis ini juga menunjukkan akhi, keutamaan usaha untuk sabar. Dan bahwasanya sabar itu bisa diusahakan, Pak.
Karena kata Rasulullah, "Waman yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang berusaha sabar, Allah jadikan dia sabar. Jadi sebetulnya kesabaran itu bisa dididik, bisa, Pak. Makanya nggak benar kalau ada orang berkata begini, sabar itu kan ada batasnya. Kita katakan sabar ada batasnya bagi mereka yang tidak biasa sabar. Adapun mereka yang terbiasa dengan kesabaran, tidak ada batasnya, Pak. Sabar itu ketika dilatih semakin panjang dia, Pak. Tapi ketika kita tidak melatih kesabaran kita, semakin tidak bisa sabar. Contoh misalnya, kalau kita selalu memanjakan badan kita, kerjaannya kuliner, leha-leha, pasti ketika diberikan oleh Allah ujian, cobaan gak sabar, Pak. Kenapa? Karena selama ini kita memanjakan diri kita. Kesenangan-kesenangan dunia itu membuat kesabaran pendek. Ya. Makanya antum lihat, orang yang miskin, yang hidupnya susah, terbiasa dengan kesusahan tidak, Pak? Terbiasa dengan kesusahan. Makanya sabarnya lebih panjang dia, lebih kuat. Dibandingkan orang yang terbiasa hidupnya dengan kesenangan dan kenikmatan. Orang yang hidupnya terbiasa dengan kenikmatan, kesenangan, biasanya ya sabarnya juga pendek. Akhal Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Maka disinilah ya akhal Islam, ya. Rasulullah SAW menganjurkan kita supaya tidak menjadi orang yang senang berleha-leha, ya, bersenang-senang. Kata Rasulullah apa? Laisal mu'min bil mutana'im. Mukmin bukanlah orang yang suka bersenang-senang. Iya. Kenapa? Karena yaitu kalau kita terbiasa bersenang-senang, senang ya, berleha-leha, ibadah jadi malas, Pak. Ya Allah. Coba aja antum rasakan deh. Ketika antum terbiasa nonton di YouTube. Antum nonton di YouTube gitu, Pak. Setelah antum nonton YouTube, lihat media sosial, coba tutup HP-nya, sekarang baca Quran. Ana jamin nggak sampai 5 menit udah selesai. Iya. Nggak sabar. Kenapa? Karena kita sedang enak dengan syahwat, Pak. Ketika kita memperturutkan syahwat, ya, dengan HP, dengan tontonan-tontonan yang mengasyikkan, baca Quran nggak asyik. Maka kita tidak akan sabar. Coba baca buku. 5 menit dah tidur. Yaitu ya akhwal Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kalau kita terbiasa dengan memperturutkan syahwat, maka kita tidak akan bisa sabar dalam ketaatan. Gak bisa sabar. Makanya pemberian Allah yang paling luas dan yang paling baik itu sabar. Sabar pertama di atas ketaatan. Sabar yang kedua, ya, meninggalkan kemaksiatan. Dan sabar menghadapi ujian dan cobaan. Apalagi kita hidup di dunia ini, Pak. Gak mungkin hidup kita senang terus, gak. Karena Allah sudah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kami silih bergantikan kepada manusia. Kata Ibnu Abbas, hari ini tertawa, besok menangis. Hari ini senang, besok susah. Iya. Hari ini sedih, besok tertawa. Gak bakalan kita hidup di dunia itu terus-menerus senang, gak bisa. Makanya akhi, ya, kesabaran ini penting sekali untuk terus diasah ya akhwat Islam. Makanya kenapa seorang mukmin itu terus dikasih oleh Allah ujian, Pak? Supaya ditempa kesabarannya, ditempa keimanannya. Kata Rasulullah, wala yazalul bala'u bil mu'min hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'ah.
Senantiasa bala itu menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan gak buat dosa. Diuji pada badannya, diuji pada anaknya, diuji pada istrinya, diuji dengan bencana, dengan berbagai macam ujian. Ya itu memang sebuah keharusan. Ya hidup di dunia seperti itu. Maka ya kalau kita nggak mempersiapkan dan tidak mengasah kesabaran kita, susah. Kan? Banyak orang dikasih sama Allah musibah, akhirnya apa? Bukannya sabar, malah semakin jauh dari Allah. Bahkan suudzon sama Allah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya akal Islam. Makanya pemberian yang paling baik itu adalah kesabaran. Pertolongan Allah yang paling dahsyat yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah kesabaran. Sabar. Ketika kita melihat ya di dunia ini, di zaman sekarang kaum muslimin di mana-mana dihinakan oleh orang-orang kafirin. Ya, kita bertanya-tanya, kapan kita dapat pertolongan dari Allah? Kita katakan, ya akhi, Allah jadikan antum sabar dan istiqomah di atas keimanan saja sudah pertolongan yang luar biasa itu. Antum bisa tegar, kuat terus menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Allah jadikan antum sabar dan tabah, itu saja sudah pertolongan yang luar biasa sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi lebih berat ujiannya dari kita. Ikhwatal Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bab fil kafaf wal qanaah. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As anna Rasulullah SAW qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Rasulullah SAW bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan diberikan rezeki yang secukupnya. Dan Allah jadikan dia qanaah dengan pemberian yang Allah berikan kepadanya. Ya, subhanallah Pak. Rasulullah SAW menyebutkan orang yang punya 3 sifat ini beruntung. Apa kata Rasulullah? Sungguh beruntung orang yang aslam. Apa itu aslam? Masuk Islam. Dan aslama yuslimu islaman itu artinya apa Pak? Istislam. Itu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita serahkan diri kita kepada Allah artinya apa Pak? Hah? Artinya kita siap diatur oleh Allah. Kalau kita menyerahkan diri kita kepada Allah, berarti konsekuensinya kita ridho Allah sebagai Rabb kita. Kita ridho dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itulah hakikat Islam. Jadi Islam itu ya meminta kita supaya kita betul-betul siap diatur oleh Allah. Yang Allah perintahkan kita laksanakan, yang Allah larang kita jauhi. Saudaraku seiman. Dan diberikan rezeki yang kafaf. Apa itu kafaf? Kata para ulama, ya sebatas mencukupi kebutuhan primernya aja. Ya alhamdulillah bisa makan, alhamdulillah ya punya rumah walaupun sederhana. Alhamdulillah lah. Bukan orang kaya sih, tapi ya Allah berikan kecukupan kepada saya. Yang penting saya bisa makan dan yang lainnya. Ya itu namanya kafaf. Ya. Wa qanna'ahu Allah bima atah. Dan Allah jadikan dia qanaah. Apa itu qanaah? Merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dikasih motor, alhamdulillah. Ya, dikasih motor. Tetangga saya cuma punya sepeda ontel. Dikasih mobil, alhamdulillah.
tetangga saya nggak punya mobil. Itu orang qanaah seperti itu, Pak. Melihat kepada yang lebih susah darinya, Pak. Kalau orang nggak pernah qanaah itu akibat melihat kepada yang lebih senang biasanya, Pak. Dikasih sama Allah Avanza, pengen dapat Innova. Dikasih Innova, pengen punya apa? Fortuner. Dikasih Fortuner, pengen punya, nggak pernah puas jadinya. Itu menunjukkan kita tidak punya sifat qanaah berarti. Iya. Orang yang qanaah ya sudah syukur yang ada. Yang ada aja nggak bisa disyukuri. Kenapa kita harus pengen ini dan itu? Nggak perlu ya akhwat Islam saudaraku seiman. Yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah syukuri. Kalau memang Allah luaskan rezeki kita, bisa beli yang lebih bagus, silahkan nggak masalah. Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini ya akhwat Islam. Apakah berarti hadis ini menunjukkan bahwa kita ini gaya hidupnya harus pas-pasan gitu, Pak? Nggak boleh jadi orang kaya ya? Tentu tidak, Pak. Iya. Karena banyak kok para sahabat juga yang kaya raya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Anas bin Malik, dan banyak lagi para sahabat yang menjadi saudagar kaya raya. Iya. Namun yang perlu diperhatikan di sini akhwat Islam adalah jangan sampai harta itu menipu, akhi. Boleh kita cari duit, boleh. Tapi perbaiki niat kita. Apa tujuan kita cari duit? Kalau kita tujuannya cari duit hanya untuk memperkaya diri, wallahi itu bahaya. Tapi kalau kita cari duit tujuannya untuk apa? Untuk berinfak. Untuk membela agama Allah. Untuk membantu fakir miskin. Masya Allah. Ya, Allah berikan barokah biasanya pada hartanya itu. Makanya kata Rasulullah SAW, ni'mal mal lirrajulis salih. Sebaik-baik harta itu apabila dimiliki orang soleh. Ya. Karena kalau harta dimiliki oleh orang soleh, hartanya manfaat untuk kebaikan. Sebagian dalam hadis yang pernah antum dengar ya, kata Rasulullah, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang ya. Siapa? Yang pertama, li abdin rizqa ilman wa malan. Yang pertama, untuk seorang hamba yang diberi oleh Allah ilmu agama dan harta. Sudah dia punya ilmu agama, dia pun punya harta. Fahuwa yattaqi bihi rabbah. Dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah. Wah, aku kaya seperti si fulan, aku akan bersedekah kayak si fulan. Huma fil ajri sawa. Maka keduanya kata Rasulullah dalam pahala sama. Jadi Pak, kalau kita nggak punya duit, setidaknya bolehlah kita berangan-angan. Andai saya kaya kayak si fulan, saya mau bersedekah, nggak masalah. Syekh Albani pernah berangan-angan, andai saya jadi triliuner, ya saya akan bantu dakwah, saya akan bangun masjid. Ya, berandai-andai seperti ini boleh nggak Pak? Boleh. Ya. Yang ketiga, abdin ruziqa malan walam yurzaq ilman. Fahuwa yatakhabbat bimalihi. Hamba yang diberikan oleh Allah rezeki harta, tapi tidak diberikan oleh Allah rezeki ilmu agama. Lalu ia gunakan hartanya ya di jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Fahuwa bi akhbathil manazil, kata Rasulullah, maka ini orang yang paling buruk di sisi Allah. Kenapa? Karena dengan hartanya dia menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Pak. Dengan hartanya dia ya menjadikan maksiat semakin berkembang. Orang kalau nggak punya ilmu agama ya kayak gitu, Pak. Ya, hartanya bukan untuk ketaatan jadinya, tapi untuk kemaksiatan. Yang keempat,
Wa abdin lam yurzaq ilman wa lam yurzaq malan. Hamba yang tidak diberi oleh Allah rezeki harta, tidak pula ilmu agama. Sudah miskin, nggak sholat lagi. Sudah begitu niatnya jelek. Kalau aku kaya, aku akan berbuat maksiat ke si fulan. Tapi Rasulullah menyebutkan yang paling buruk bukan yang terakhirnya, Pak. Karena yang terakhir ini cuma bisa berangan-angan doang. Yang paling buruk yang ketiga itu, Pak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini akal Islam. Ya. Maka dari itu, setiap kita berusaha untuk punya sifat qanaah dengan yang Allah berikan kepada kita. Ketika antum melihat teman antum diberikan oleh Allah kekayaan, jangan pernah hati antum dengki, Pak, panas. Iya. Bilang, semoga Allah berkaya hartanya. Adapun saya, Allah berikan kepada saya seperti ini, insya Allah yang terbaik buat saya. Ya, lebih ringan hisapnya di sisi Allah. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Bab at-ta'affuf 'anil mas'alah. Bab memelihara diri dari minta-minta. An Muawiyah qala Rasulullah SAW la tulhifu fil mas'alah. Fa wallahi la yas'aluni ahadun minkum syai'an fatukhrija lahu mas'alatuhu minni syai'an wa ana lahu karih fayubarak lahu fima a'taituhu. Rasulullah SAW bersabda, jangan ngeyel kalau minta. Jangan maksa kalau minta. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang di antara kalian yang minta dan maksa. Lalu kemudian ia mendapatkan apa yang dia inginkan sementara aku memberinya dalam keadaan tidak suka. Ya, maka pemberian tersebut tidak barokah, kata Rasulullah SAW. Artinya tidak diberkahi. Di sini akhi menunjukkan, Pak, tidak boleh kita maksa minta sama orang. Kalaupun misalnya kita boleh minta sama seseorang, tetap nggak boleh maksa-maksa. Karena ya akal Islam, sudah kita sebutkan tadi, kita boleh minta kepada penguasa, boleh. Iya. Tapi jangan maksa. Kalau kita sedang butuh banget, boleh kita minta? Boleh. Tapi jangan maksa. Sebab kalau kita diberi karena kita yang maksa, dan yang memberinya juga memberinya karena nggak suka, menyebabkan akhirnya nggak barokah. Sehingga kata para ulama ini menunjukkan ya bahwa harta barokah itu kalau dikasihnya dalam keadaan ridho. Kalau yang ngasihnya ridho, ya maka pada waktu itu barokah harta tersebut. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji ya orang miskin yang tidak minta-minta. Yang kalaupun dia minta, dia pun tidak maksa. Ya. Bab karahiyatil mas'alah linnas. Bab makruhnya minta-minta kepada manusia. Makruh di sini makruh litahrim ya. Makruh yang artinya haram. An Abdullah ibn Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin. Senantiasa seseorang minta-minta sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan di wajahnya tidak ada dagingnya. Di sini menunjukkan Pak, ancaman ya buat mereka yang suka minta-minta itu. Iya. Orang yang suka minta-minta padahal dia ya ada sesuatu yang mencukupinya. Maka kata Rasulullah SAW pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan nggak punya tulang. Nggak punya tulang lagi. Nggak punya daging.
di wajahnya tersebut, ya akhul Islam saudaraku seiman. Ini akhul Islam. Maka dari itu Rasulullah SAW memberikan keringanan minta-minta buat siapa, Pak? Buat orang yang memang betul-betul butuh. Kata Rasulullah, iyyak wal mas'alah illa ma kana la budda minhu. Jauhi oleh kalian minta-minta, kecuali yang harus, artinya sangat butuh sekali. Maka pada waktu itu boleh kita minta-minta. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Al-an yagduwa ahadukum fayahtiba ala dhahrihi fayatasaddaqa bih wa yastaghniya bihi minan nas khairun lahu min an yas'ala rajulan a'tahu aw mana'ahu dhalik fa innal yadal ulya afdal minal yadi sufla wabda biman ta'ul. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, lebih baik seseorang pergi untuk mencari kayu bakar, ya. Lalu ia gendong di atas punggungnya, kemudian ia jual, lalu kemudian dia bisa bersedekah gara-gara itu. Itu lebih baik bagi dia daripada minta-minta. Dan dia pun bisa memelihara dirinya dari minta-minta, itu lebih baik. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Dan mulailah dari orang yang kamu tanggung hidupnya. Di sini, akhi, kita ambil faidah. Perintah agar seorang mukmin itu, Pak, cari kerja dan bekerja yang halal. Ingat, Pak, bekerja itu nggak harus di perusahaan, Pak. Ada orang terkadang ya nganggur. Ketika ditanya, kamu nganggur? Iya, saya sudah masukin lamaran ke banyak perusahaan, belum diterima juga. Kita katakan, akhi, mencari nafkah itu nggak harus di perusahaan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencari nafkah, lakukan saja. Karena sebutkan dalam hadis ini, lebih baik seseorang pergi ke hutan, mencari kayu bakar, kemudian dia jual itu kayu bakar, daripada ia minta-minta kepada manusia. Itu menunjukkan bahwa seorang mukmin itu, Pak, bukan orang yang pemalas, Pak. Cari rezeki yang halal. Ya. Apa yang bisa kita lakukan dari mencari rezeki yang halal? Banyak, alhamdulillah. Apa yang bisa kita jual? Ya, mudah-mudahan barokah dengan cara tersebut, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan, akhi, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Seorang mukmin berusaha bagaimana dia memberi, bukan bagaimana dia diberi, tapi bagaimana dia memberi kepada orang lain. Seorang mukmin, ya, yang dia pikirkan bagaimana saya bermanfaat buat orang lain. Itu moto hidup seorang mukmin. Bukan bagaimana memanfaatkan orang lain, bukan. Tapi bagaimana bermanfaat buat orang lain. Maka dari itulah, kalau kita pengen bermanfaat buat orang lain, kita harus kerja. Ya. Makanya tidak ada dalam Islam tuh, pengangguran tuh nggak ada pada Islam. Ya. Nggak boleh kita nganggur, nggak boleh. Cari kerja, apa saja yang bisa dilakukan. Walaupun cuma antum cari kaleng-kaleng, botol-botol buat dijual, itu lebih baik daripada yang pakai dasi tapi korupsi. Iya.
Akal Islam saudaraku seiman. Mereka yang dorong-dorong rujak ke sana kemari, itu lebih mulia tuh Pak. Kenapa? Dia sedang mencari rezeki yang halal. Mereka yang sedang jualan bakso, walaupun mungkin rezekinya atau omsetnya nggak besar, tapi alhamdulillah bisa cukup, bisa makan, alhamdulillah sudah. Kita syukuri akal Islam saudaraku seiman. Yang terpenting tuh rezekinya halal ya akal Islam. Sedikit tapi halal tuh lebih baik Pak daripada banyak tapi nggak halal saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan bahwa memberi nafkah itu wajib kita dahulukan dari yang kita tanggung hidupnya. Siapa itu? Anak, istri, orang tua. Karena Rasulullah SAW sabda, wabda biman ta'ud. Mulailah dari orang yang kamu tanggung hidupnya. Ya istri kita, anak kita. Sebutkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Cukuplah bagi seseorang dosa dia sia-siakan orang yang dia tanggung hidupnya. Orang yang wajib dia nafkahi tapi dia nggak nafkahi. Dia sia-siakan. Maka itu dosa. Apalagi antum sebagai seorang suami, ya, saya merasa heran ada suami, ya, yang istrinya cari nafkah, suaminya di rumah, jadi bapak rumah tangga, aneh, dibiarkan istrinya cari nafkah, kerja di kantor, kelayaban, ya subhanallah, sementara dia cuma mikirin burung aja. Burung beneran Pak. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Nah ini akal Islam. Seorang suami itu punya izzah harusnya Pak. Ya, yang memberi nafkah itu suami bukan istri. Ya, ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bab al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Bab tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala wa huwa 'alal mimbar wa huwa yadhkuru sadaqah wa ta'affuf 'anil mas'alah. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Wal yadul ulya ya al-munfiqah was sufla as-sa'ilah. Wa Rasulullah SAW di atas mimbar menyebutkan tentang keutamaan sedekah dan menjaga diri dari minta-minta. Beliau bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas yaitu yang berinfak, sedangkan tangan di bawah yaitu yang minta. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini sifat yang harus kita miliki semua, Pak. Jangan kita menjadi orang yang menjadi beban masyarakat, Pak. Jangan. Jadilah kita orang yang bermanfaat untuk masyarakat, Pak. Ya. Sifat tangan di atas yang selalu ingin berinfak, membantu orang. Wallah itu sifat yang mulia Pak, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibandingkan dengan sifat yang minta-minta kerjaannya. Ya. Karena kalau orang sebatas minta itu menunjukkan kepada jiwanya yang kerdil. Jiwa rendahan seperti itu. Dia rendah di mata manusia, rendah juga di mata Allah. Orang kalau minta-minta rendah nggak di depan manusia, Pak? Allah rendah. Kalau ada orang datang kepada antum kerjanya minta, antum akan
pasti tidak suka sama dia. Iya. Tapi kalau ada orang yang selalu memberi, Masya Allah, itu sifat manusia, Pak. Manusia itu suka kepada orang yang tangan di atas dan gak suka kepada orang yang tangan di mana? Di bawah. Sudah masuk isya belum? Sudah ya. Nah. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar.